Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Usul Ad-Da'wati As-Salafiyah, pondasi-pondasi dakwah as-salafiyah yang ditulis atau yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam bin Baljas rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai kepada al-aslu ats-tsani, pondasi yang kedua, yaitu al-hirsu ala tatbiq al-amali lil Islam. Antusias untuk mengamalkan Islam secara kafah. Antusias mengamalkan Islam secara kafah atau totalitas. Kata Asy-Syaikh, hadzal hirsu yashmal al-hirsa 'alal amal bil wajibati syar'iyyah ka salawatil khamsi wa birrul walidain wa nahwi dzalik, kama yashmal aidan al-hirs 'alal amal bis sunnah wa ihya'iha bainan nas mastata'a al-muslim ila dzalika sabila. Antusias ini mencakup antusias dalam mengamalkan kewajiban-kewajiban syariat seperti salat 5 waktu, berbakti kepada orang tua dan yang semisal dengannya. Demikian pula mencakup semangat dalam mengamalkan hal-hal yang bersifat sunnah atau mustahab. Sebagaimana Allah mengatakan, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, sepenuhnya. Jangan yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd, mengimani sebagian, mengkufuri sebagian yang lain, sebagaimana perbuatan ahli kitab. Maka kita sampaikan pada kesempatan yang pertama atau yang kedua, kita tiap hari memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu as-siratul mustaqim? Al-ilmu nafi' wal amalus saleh. Ilmu yang bermanfaat, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, dan mengamalkan ilmu an-nafi' tersebut. Itulah al-amal as-saleh. Islam adalah ilmu nafi' wal amalus saleh, dan itulah yang Allah mengutus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak untuk Allah menangkan di atas semua agama yang ada meskipun orang kafir membencinya.
Kata para ulama tafsir, makna bil huda, Allah mengutus rasulnya dengan huda, petunjuk, yaitu al-ilmin nafi'. Allah mengutus nabinya dengan agama yang hak, yaitu al-amal saleh. Inilah dakwah salafiyah, yaitu Islam itu sendiri, yaitu ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Dan ini yang diserukan oleh dakwah salafiyah, agar kaum muslimin kembali kepada ilmu nafi' dan al-amal saleh, yang dengannya Allah akan memenangkan kaum muslimin. Liyudhirau ala dini kulli. Dengan ilmu nafi' dan amal saleh, umat Islam akan jaya. Ini salah satu metode dakwah salafiyah untuk mengembalikan kejayaan umat. Untuk umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para salafus saleh, dan sekaligus mereka mengamalkan Islam yang hak tersebut yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Ilmu tanpa amal seperti orang Yahudi, amal tanpa ilmu seperti an-Nasara. Maka sekali lagi Islam as-siratu al-mustaqim, dan itulah sekali lagi ad-da'watu as-salafiyah. Dakwah salafiyah tidak menyeru kecuali kepada dua hal ini, ilmu nafi' wal amalu as-saleh. Kemudian kata beliau, yaqulu Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah berkata, haddatsuna alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an, yani as-sahabah, annahum kanu yastaqri'una min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu mengajarkan kepada kami Al-Quran, dan mereka dahulu belajar Al-Quran kepada Rasul SAW. Fakanu idza ta'allamu asyra ayat lam yukhallifuha hatta ya'malu biha fiha minal amal. Tidaklah mereka belajar 10 ayat kecuali mereka amalkan dulu, baru menambah ayat yang berikutnya. Fata'allamna al-Quran wal amal jami'an. Para sahabat mengatakan, kami dahulu belajar Al-Quran dan sekaligus mengamalkannya. Inilah ad-da'wah as-salafiyah, al-ilmu wal amal. Ya, ilmu an-nafi' wal amalu as-saleh. Dan ini tidak ada pengecualian, semuanya wajib untuk mengamalkan Islam secara kafah tersebut. Jangan seperti kelompok yang mengatakan kalau sudah tingkat makrifat nggak ada apa? Kewajiban. Ini salah satu pembatal keislaman kata para ulama. Makanya antum kalau pelajari 10 pembatal keislaman, di antaranya man za'ama anna ahadan yajuzul khuruj ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kafara. Barang siapa yang meyakini ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia telah kafir. Mereka berdalil ini sebagaimana Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Antum gimana jawabnya? Apakah oh ya betul ya? Berarti nggak apa-apa kalau sudah tingkat makrifat nggak ada kewajiban, nggak wajib sholat punya waktu, nggak wajib sholat, puasa Ramadan, apa seperti itu? Siapa yang bisa menjawab? Mereka berdalil Nabi Khidir itu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Berarti wali itu juga boleh keluar dari syariat Nabi, atau Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa, berarti wali itu yang tingkat makrifat boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Nah, apa yang antum bisa katakan? Dapat hadiah? Harus diiming-iming hadiah dulu. Nah, siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Kita diwajibkan mengikuti Nabi Muhammad, bukan mengikuti Nabi Musa. Kurang tepat.
Nah, siapa bisa menjawab? Nabi antum sudah dapat hadiahnya tadi. Nah, tafadhal. Naam, ahsanta. Kalau tepatnya setiap nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Jadi saya ulang lagi, nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, setiap nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua umat. Rasul mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahuna nabiyan qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Di antaranya, kanan nabiyyu bu'itsa ila qaumi khassatan wa bu'istu ila nasi jami'an. Kata Rasul, dahulu nabi diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku, kata Rasul, diutus kepada semua manusia. Enggak ada pengecualian. Nabi Khidir, yang pertama, Khidir itu nabi bukan wali. Ya, sebagian orang mengatakan dia wali, bukan, dia nabi. Ya, sebagaimana jumhur ulama mengatakan dia nabi. Kemudian beliau bukan kaumnya Nabi Musa, tidak wajib dia mengikuti Nabi Musa seandainya dia bukan nabi. Namun paling intinya tadi, kalau Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua manusia, bahkan kepada al-jin. Allah mengatakan, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan wahai Nabi, wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Tidak ada apa pengecualian. Orang Arab, orang Eropa, orang Amerika, orang Nusantara, semuanya wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan mewajibkan kewajiban syariat hanya kepada orang lain. Kepada dirinya tidak wajib. Dan ini muncul sekarang di zaman sebagian orang-orang kita. Ketika kita membantah misalnya sebagian pemikiran-pemikiran sesat, meskipun dari yang masih mengatasnamakan Ahlussunnah, mereka teriak-teriak, kenapa kok Ustadz itu enggak menasihati langsung kepada yang bersangkutan? Loh, dia komen seperti itu di mana? Kok enggak ke ana langsung misalnya? Ya kan? Jadi orang lain disuruh untuk apa? Menasihati 4 mata. Dia sendiri keluar-keluar di medsos enggak langsung menasihati apa? Kita. Nah, itulah orang yang menganggap tingkat makrifat, ya. Untuk kita wajib, untuk dia apa tidak? Wajib. Kenapa kok enggak cross check? Ya. Kalau untuk kemaslahatan dia, orang disuruh cross check. Namun untuk yang lain, tidak perlu apa? Cross check. Nggak ada tabayun. Semua orang disuruh tabayun kalau dia nggak wajib tabayun. Nah, itu yang tingkat makrifat seperti itu. Paham ya? Nah, ini ada orang-orang yang seolah-olah menganggap dirinya apa? Tingkat makrifat. Ya, orang-orang disuruh berakhlak mulia, namun dianya berakhlak seperti orang munafikin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, dakwah salafiyah menyeru semua manusia untuk mengamalkan Islam secara kafah, bukan untuk orang lain saja, dirinya juga demikian. Udkhulu fi silmi kafah. Fahada huwal manhajus salaf. Inilah manhaj as-salaf rahmatullah alaihim ajma'in. Yuqrinunal amal atau yakrununal ilma bil amal. Mereka menggandengkan antara ilmu dengan al-amal. Li'annal amal bil ilmi yukhallisu minal wa'id asyadid al-mutarattab ala tarkil amal al-wajib fi qaulillahi azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Karena mengamalkan ilmu ini akan bisa menyelamatkan manusia dari ancaman yang berat karena meninggalkan amal tersebut, sebagaimana Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak perbuat? Seperti tadi, nyuruh orang tabayun, dia sendiri enggak tabayun. Menyuruh orang untuk berakhlak mulia, namun dia berakhlak ala munafikin. Na'udzubillahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman,
Mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak perbuat? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah dengan engkau mengatakan apa yang engkau tidak perbuat. Orang disuruh berlemah lembut, sopan santun dalam berkata, namun dia ucapannya kasar, ucapannya bahkan lebih liar daripada serigala di hutan. Na'udzubillahi min dzalik. Wali annal amal bil ilmi fihi intikasun anis sifatil mamkuta allati wasafallahu biha al yahud. Kalau kita mengamalkan ilmu yang nafi tadi, maka ini akan menyelisihi sifat orang-orang Yahudi yang Allah murkai, yang Allah katakan masalul ladina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamasal himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang membawa kitab Taurat namun tidak mau mengamalkannya itu seperti keledai. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, al-Islam al-ilmu nafi' wal amalu as-salih. Fadawatu salafiyah tu'na bihadal asal wa tar'a. Dakwah salafiyah itu mengamalkan Islam secara totalitas. Dan ini juga membedakan kita dengan orang-orang khawarij atau kelompok harokah atau kelompok teroris yang mereka ini pandangannya sempit tentang Islam. Seperti yang kita sampaikan kemarin, mereka ini selalu meneriakkan tidak ada hukum kecuali hukum Allah, yang mereka namakan dengan tauhid apa? Hakimiyah. Mereka mengatakan wajib kita berhukum dengan hukum Allah. Tapi dalam otak mereka ini menyempitkan hukum Allah hanya pada hukum pemerintahan. Mereka menuntut pemimpin harus berhukum dengan hukum Allah. Kalau ada pemimpin yang nggak berhukum dengan hukum Allah atau hukum Islam, mereka langsung vonis kafir, murtad, halal darahnya. Mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Untuk mereka juga mengamalkan hukum apa? Hukum Islam. Dan wajib dipahami, hukum Islam bukan hanya hukum di pemerintahan saja atau hukum al-hudud saja, qisas, rajam, bukan itu saja hukum Islam. Hukum Islam mencakup semua bidang kehidupan kita. Mulai dari akidah harus berhukum dengan hukum Islam. Makanya Allah berfirman dalam surat Yusuf tentang dakwah Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Nabi Yusuf berkata, ya sahibai sejeni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah sesembahan Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah selain Allah melainkan hanya nama-nama yang kalian ada-adakan sendiri yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Kemudian Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah? Allah katakan amara alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini hukum dalam masalah apa? Al-tauhid, al-aqidah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Harus orang itu akidahnya di atas hukum Allah. Tentang tauhid asma wa sifat misalnya. Allah di mana? Harus berhukum dengan hukum Allah. Apa hukum Allah? Allah mengatakan, "Aamintum man fis sama?" Tidakkah kalian takut terhadap zat yang di atas langit, yaitu Allah? Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah tinggi di atas ars. Ini hukum Allah. Cuma kelompok teroris mereka tidak paham bahwa hukum Allah ini apa? Luas, mencakup semua bidang kehidupan manusia. Inilah dakwah salafiyah mengamalkan Islam secara apa? Totalitas. Kelompok teroris kalau kita kembalikan keyakinan mereka kepada mereka sendiri, mereka kafir. Kalau kita apa? Kembalikan
statement mereka, keyakinan mereka yang mengatakan kalau tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir, mereka hukumnya apa? Kafir juga, karena mereka tidak berhukum dengan hukum. Contoh, ya, mereka ketika memvonis orang itu kafir tanpa dalil, tanpa hak, itu adalah apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang muslim dikafirkan, orang muslim vonis murtad. Ini bukan hukum Allah. Rasul mengatakan man qala li akhiya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Demikian pula mereka membunuh orang kafir dari turis asing misalnya. Mereka bom, mereka bunuh. Rasul mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah ra'yatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad seperti turis asing, dia tidak akan mencium bau surga. Itu hukum Allah, itu hukum Rasul. Mereka enggak mempraktekkan, berarti mereka apa? Ada yang unik juga yang pernah kita alami waktu kita membantah buletin mereka. Waktu itu mereka punya buletin, mereka punya statement yang dibawa naungan Departemen Tauhid itu kafir. Paham ya? Dan mereka meyakini negara kita ini negara Tauhid. Menteri-menterinya atau kementeriannya, departemen apa? Tauhid kata mereka. Waktu itu lucunya di buletin itu ada tertulis buletin ini diselenggarakan oleh Yayasan Fulan dengan rekomendasi Menkumham. Paham ya? Waktu itu saya bantah, ya. Kalian mengatakan yang di bawah Departemen Tauhid kafir. Kalian kafir karena apa? Di bawah departemen. Nah. Bulan berikutnya mereka menerbitkan buletin itu tanpa tulisan Menko. Tapi mereka nggak ngakui kalau mereka apa? Salah, kalau mereka apa? Itu namanya manhaj mencela-menceli. Ya, pelin-pelan, ya. Ini kebiasaan mereka seperti itu. Namun ini juga sekarang agak menular kepada orang-orang kita. Manhaj mencela-menceli. Kemarin mengatakan tauhid itu prioritas dakwah Ahlussunnah. Namun sekarang mengatakan kalau kita dakwakan tauhid kepada umat Islam seolah-olah kita menyamakan mereka dengan Yahudi. Lah, kemarin mengatakan tauhid yang utama. Sekarang apa? Beda. Ini manhaj mencelami, ini manhajnya kelompok Harokah. Ya. Tidak apa? Konsisten di atas akidah wal manhaj. Kemarin mencaci maki, pemimpin kaum muslimin mengatakan pemimpin panen dosa. Ketika dibantah, enggak, saya cuma membantah, mencela, mengkritik sistemnya. Yang panen dosa itu sistem atau orangnya. Ini mencela-menceli. Ya kan? Dan ini sekali lagi kebiasaan kelompok-kelompok Harokah demikian. Dan nggak gentle kalau salah mengatakan apa? Salah enggak. Itu tadi, ketika kita bantah ketahuan belangnya bulan depan nggak pakai kata-kata Menkumham. Padahal apa? Itu berulang-ulang mereka cantumkan, ketika kita bantah dihapus begitu saja. Jadi sekali lagi Islam mencakup semua bidang kehidupan. Jangan seperti kelompok Harokah yang hanya apa? Menyempitkan hukum pada hukum hudud. Potong tangan bagi pencuri, kisos bagi yang membunuh. Penampilan kita, pakaian kita harus berhukum dengan hukum Allah. Rasul mengatakan, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apapun yang menutupi mata kaki itu tempatnya di neraka. Coba lihat sebagian kelompok-kelompok itu, terutama yang suka teriak-teriak di pinggir jalan, tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, mengadakan demonstrasi. Demonstrasi itu apakah dari Islam? Mana dalil demonstrasi dari Islam? Apakah Rasul pernah mengajarkan? Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4? Katanya harus tegakkan syariat Islam. Kok ikut apa? Demo yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi,
Harus kita yakini Islam mencakup semua bidang kehidupan. Kembali kepada teroris tadi, sebagian teroris ketika melancarkan aksinya, mereka ada yang berpura-pura jadi perempuan padahal mereka laki. Pakai apa? Cadar. Pakai apa? Jilbab panjang. Apa itu hukum Islam? Pada Rasul mengatakan, la'anallah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai apa? Perempuan. Apa itu syariat Islam? Apa itu hukum Islam? Ini sekali lagi dakwah salafiyah ilmu wal amal, bukan sebagaimana mereka. Wa tahussun nas 'alal istighali bihi fa inal insyighal bil amal anfa' minal insyighal bima la faidata fi min kalamin mubah. Dan dakwah salafiyah menyeru manusia untuk mengamalkan ilmu nafi tersebut karena menyibukkan diri dengan al-amal yang saleh itu lebih bermanfaat daripada menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Falau anna syababana wafaqahumullah ta'ala qamu bihadal asal haqqal qiyam la salimu minal wuku' fi kathirin minal umur allati laysat min khasaisihim. Seandainya para pemuda, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka, mengamalkan pondasi yang satu ini, yaitu mengamalkan ilmu an-nafi, mengamalkan Islam dengan sebenarnya, maka mereka akan selamat dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi mereka ataupun bahkan yang memadaratkan mereka. Walatil istighal biha madhi'atun lil waqt, yang mana mereka para pemuda banyak disibukkan dengan hal-hal yang membuang-buang waktu mereka. Contohnya apa kata beliau? Kal istighal bitatabu'i siyasat, menyibukkan diri dengan urusan politik. Dakwah salafiyah mengatakan minas siyasatil antarkus siyasa. Dakwah salafiyah mengatakan di antara politik kita sekarang meninggalkan politik. Karena politik sekarang politik yang penuh dengan kemunafikan, kekotoran, penuh dengan kekejian, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun sekali lagi sangat disayangkan sekarang mulai ada dai-dai yang menjabat sebagai apa? Politikus dadakan. Apalagi kemarin waktu, bahkan apa? Sampai tanpa rasa malu duduk di panggung dangdutan. Lihat enggak? Ainal haya? Mana itu al-asusani al-amal? Katanya salafi. Tapi apa? Ikut jadi apa? Jurkam politik, menonton, menyaksikan, naudzubillah min dzalik. Kemungkaran yang luar biasa dahsyatnya. Ini yang kita sangat sayangkan sekali. Banyak dai-dai kita yang sudah mulai menyimpang dari rel dakwah salafiyah yang sebenarnya. Dakwah salafiyah sekali lagi menjauh dari kancah politik yang penuh dengan kekotoran tadi. Kalau orang itu sudah masuk, meskipun hanya istilahnya setengah kakinya saja, itu sudah naudzubillah min dzalik akan berlumuran dengan tadi penyimpangan. Naudzubillah min dzalik, seperti kata orang Arab, mereka mengatakan hadza laisa bi usyrik, hadza laisa bi usyriki fadruji. Ini bukan sarangmu, ini bukan lingkunganmu, keluarlah. Jangan apa? Seperti tadi. Kita lihatnya saja malu. Gimana seorang dai salafi duduk di panggung apa? Politik, di panggung dangdutan, ada nyanyian, ada perempuan laki-laki ikhtilat, ada yang joget-joget. Naudzubillah min dzalik. Ya alhamdulillahnya enggak ikut joget sekalian. Naudzubillah min dzalik. Itulah politik. Politik menyeret orang kepada apa? Kebinasaan. Kepada kegelapan. Tapi kok mau orang-orang itu ingin terjun ke dalam kancah politik.
Dan ini kalau kita perhatikan wasiat-wasiat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka sangat memperingatkan kita dari bahaya apa? Masuk ke kancah politik. Makanya kata Syekh Abdul Salam Barjas, di antara yang menyibukkan para pemuda yang tidak ada manfaatnya, yaitu apa? Menyibukkan diri dengan masalah apa? Politik. Nggak tahu antum kemarin ikut-ikutan enggak? Ya, di medsos serang sini masalah politik sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Lebih baik apa? Mengamalkan ilmu yang sudah antum pelajari atau mempelajari ilmu an-nafi'. Ya. Kal istighal bi tatabi siyasat. Kata beliau, di antara hal-hal yang membuang-buang waktu yaitu menyibukkan dengan politik tadi. Ini adalah sebetulnya ciri khas kelompok Arokah. Seperti yang kita sampaikan, mereka apa? Punya fikih waqi'. Membahas masalah realita yang ada. Tiap hari ngobrolnya masalah itu, mengomentari politik pemerintahan dan seterusnya. Ini bukan apa? Bukan wilayah kita. Ini bukan sekali lagi lingkungan kita. Maka wajib untuk kita sekali lagi paham apa itu al-munafi' wal amalu as-salih. Contoh yang lain kata beliau, wa kada'wa ila tafakkur fiha ila jami'in nas wa nahwi dzalik. Bahkan yang lebih parah, yang membuat orang jauh dari ilmu nafi wal amal saleh, kalau kita menyuruh umat untuk apa? Tadi membahas masalah isu-isu politik. Sekali lagi, seorang muslim muslimah apalagi yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah harus betul-betul tahu mana itu hak, mana itu batil, mana itu namanya ilmu nafi, mana al-amal as-salih. Fahadil umur wa amsaluha laysat ila talibil ilmi wa innama ya min ikhtisasi ulatil amr. Masalah politik itu bukan urusan para penuntut ilmu agama. Antum disuruh menghafalkan usul salasa saja belum bisa-bisa, kok ngurusi apa? Politik. Kata beliau, perkara politik, masalah kebijakan pemerintah, urusan negara itu bukan tanggung jawab penuntut ilmu agama. Itu tugasnya pemimpin kaum muslimin. Makanya kita katakan kemarin, kita harus selalu bercermin. Harus ngaca siapa kita. Kita sebagai penuntut ilmu agama, tugas kita belajar ilmu agama yang benar. Kita sampaikan kepada umat, kita amalkan. Gak usah ngurusi yang bukan apa? Wilayah kita. Sekali lagi, kata beliau, masalah-masalah politik dan yang semisalnya, ini bukan tanggung jawab, bukan urusannya para penuntut ilmu agama. Innama hiya min ikhtisas wulatil amr. Semuanya ada apa? Spesialis masing-masing. Antum sebagai misalnya tukang sayur, gak usah ngurusi apa? Mesin. Antum sebagai misalnya aparat keamanan, gak usah apa? Ikut ngurusi masalah apa? Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam artian antum sebagai aparat gak usah apa? Ceramah. Antum sebagai dokter gak usah apa? Ceramah urusannya apa? Dai dan yang semisal dengannya. Semua ada bahas spesies masing-masing. Kalau sebagaimana kata penyair, man tadakhala fima laisa min sya'nihi atabil ajaibi. Kata sebagian orang Arab atau penyair, barang siapa yang masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya, bukan spesialisasinya, maka dia akan mendatangkan hal-hal yang nyeleneh, yang aneh-aneh. Seperti tadi, ada dokter, dia nggak paham agama, namun ceramah agama. Nanti akan apa? Datang dengan membawa berbagai macam kesesatan-kesesatan. Antum juga sama, antum bukan dokter, namun meriksa pasien, racun dikatakan obat, naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, kata beliau, masalah politik ini bukan urusan penuntut ilmu agama. Auman yunibunahu. Masalah politik atau yang semisal dengannya, ini tanggung jawab pemimpin kaum muslimin atau yang di bawahnya. Walam maktahamaha fi amun minasyabab
wa nazalu anfusahum manzilata walil amr fiha kana jahluhum wa dhara inhirafuhum. Namun kalau ada para pemuda yang nekat atau dai salafi atau yang menamakan diri sebagai salafi turun di medan politik, maka sangat amat jelas kebodohannya, kejahilannya. Ini kata beliau, kana jahluhum wa dhara inhirafuhum, akan nampak kesesatan penyimpangannya. Seperti tadi, dai salafi naik ke atas panggung politik, jadi jurkam, jadi penonton joget-jogetan, naudzubillah min dzalik. Wa dhara inhirafuhum, akan nampak penyimpangan-penyimpangannya. Dan semakin lama semakin nampak. Nah, wa kharaja baladun fi hadil qadaya, dan akan nampak, kata beliau, kedunguannya. Ini kata beliau luar biasa. Kalau alhamdulillah beliau yang mengatakan, kalau kita dicap terlalu kasar, ini beliau yang mengatakan. Karena apa? Memang ini ya berbahaya kalau nggak diperingatkan. Kata beliau, kalau ada para pemuda yang turun di medan politik, atau tadi dai salafi turun di medan politik, maka kelihatan kebodohan mereka, akan nampak penyimpangan mereka, bahkan lebih dari itu akan keluar kedunguan mereka. Nah, li'annahum innama ya'tamiduna ala qusasatil jaraid al-ajnabiyah wal ida'atil kafirah. Ketika mereka ini terjun ke medan politik, maka mereka disibukkan dengan tadi masalah berita koran, apa kebijakan pemimpin sekarang, apa politik sekarang, berita-berita politik sekarang, mereka ikuti terus. Akan menjadi apa? Fuqaha jaraid, ahli fikihnya apa? Koran, bukan fikih Quran dan Sunnah. Nah, ala qusasatil jaraid wal ajnabiyah, kemudian sibuk mendengarkan berita-berita dari orang-orang kafir. Bahkan lebih dari itu tadi, ketika sudah sibuk dengan politik tadi, dengan kabar-kabar politik tadi, pindah kepada jadi paranormal. Wah, istilahnya berisihan meramal. Nanti kalau kita nggak ikut ini nanti menteri agamanya dari Syiah nanti indah. Jadi apa? Jadi tukang ramal, jadi paranormal. Kalau kata Ustaz Yazid, Ustadz dukun. Kalau hilang ustadznya jadi apa? Itu. Kalau hilang ustadznya, kata beliau, jadi apa? Dukun. Naudzubillah min dzalik. Dai salafi ngajarkan tauhid, ngajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Bukan jadi tukang apa? Ramal. Naudzubillah min dzalik. Namun ini kenyataan yang ada. Makanya wajib kita sekali lagi kembali kepada usul dakwah as-salafiyah. Li'annahum innama ya'tamiduna ala qusasatil jaraid al-ajnabiyah wal ida'atil kafirah fayathikuna biha. Mereka pun menganggap berita-berita itu seperti Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh dibantah, itu suatu apa? Fakta, realita, harus apa? Dikomentari, harus diolah, ambil kesimpulan hukumnya. Naudzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Wa yabnuna ahkamam 'alaiha, dan mereka pun menjadikan berita itu sebagai dalil untuk memutuskan hukum. Kama huwal waqi' fi harbil Khalij, dan ini seperti yang terjadi pada waktu perang Teluk. Bagaimana orang-orang itu sampai menvonis Arab Saudi negara kafir karena apa? Meminta bantuan kepada Amerika untuk menghalangi kezaliman Saddam Hussein pada waktu itu. Padahal ini adalah ijtihadnya para ulama. Dan dalam Islam telah dibahas hukum meminta tolong kepada orang musyrikin. Yang benar itu dibolehkan. Ini masalah fikih ijtihadi. Dan ulama di sana sepakat untuk apa? Membolehkan minta bantuan kepada orang kafir dalam rangka menghalangi kezaliman orang yang pada waktu itu fatwa Syekh bin Baz mengkafirkan pemimpin Irak pada waktu itu. Karena dia ikut partai Ba'ath yang di situ jelas-jelas slogannya slogan kafir. Amantu bil ba'thi rabban la ilaha siwa. Partai Ba'ath di Irak waktu itu mengatakan, aku beriman kepada partai Ba'ath, tidak ada sesembahan kecuali dia. Kecuali siapa? Partai Ba'ath. Makanya
Ya, Syekh bin Baz mengkafirkan pemimpin di situ. Karena apa? Ikut Partai Ba'as yang slogannya saja sudah apa? Kufur besar. Nah, dan itu ijtihadnya ulama. Ya, tidak boleh kita apa? Ngelama. Tahu ngelama? Ngeminteri ulama. Nah, fa inna ba'dhum i'tamada ala misli hadil qusasat. Sebagian kelompok harokah, kelompok pergerakan di sana, mereka itu berdalil dengan kisah-kisah dari koran-koran ya orang-orang kafir sebetulnya. Wa ala misli hadil idaat fanakabul muslimin wa adkhalu fi qulubihim ru'ba. Mereka pun menakut-nakuti kaum muslimin dengan berita-berita tadi. Ya, namun sangat disayangkan ini sekarang ada di tengah-tengah dakwah salafiyah orang-orang yang menyeru kepada fikih Quran. Naudzubillah min dzalik, dan itu disenangi karena apa? Sudah bosan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, sekarang zaman now, ya harus modern. Masa megangannya cuma kitab itu saja, pakai Quran, ya modern. Naudzubillah min dzalik. Itu yang sekarang apa? Muncul di tengah-tengah orang-orang kita. Wa farraqu syamla wa mazzaku kalimat. Mereka inilah yang memecah belah barisan kaum muslimin. Cuma yang aneh sekarang ini, ketika kita menyeru kepada usul dakwah salafiyah, kita dianggap kasar, dianggap keras, enggak ya, dikatakan enggak tahu fikih waqi' dan sebagainya. Justru yang menyeru kepada fikih Quran istilahnya kembang biakkan, ya. Naudzubillah min dzalik. Justru itu yang disenangi oleh sebagian mereka. Maka inilah al-Islam bada ghariban wa sa'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Wa hadzal i'timad 'alal qusasat wa 'alal idaat ajnabiyah huwa ghayata ma indahum mimma yusammuna bi usul fiqhil waqi'. Menyibukkan diri dengan kisah-kisah berita-berita di koran atau lewat media mungkin sekarang internet, itu yang mereka namakan sekarang dengan usul fikih waqi', pondasi fikih waqi'. Inilah bedanya sekali lagi kita dakwah salafiyah dengan kelompok-kelompok sesat tersebut. Kalau kita usul dakwah salafiyah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat, kita sibukkan orang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, atau dengan kitab-kitab para ulama, bukan dengan berita-berita koran. Maka antum juga harus waspada, ya, di media sosial juga demikian, hati-hati. Ngapain antum nge-share berita-berita yang juga antum nggak tahu itu benar atau tidak? Lebih baik antum share misalnya ceramah seorang dai salafi yang betul-betul alal kitab was sunnah, share misalnya ucapan para salafus saleh. Jangan asal nge-share, harus betul-betul ditimbang lagi. Baik, sekarang kita pindah kepada al-aslu as-salis. Landasan yang ketiga, pondasi yang ketiga. Yaitu ad-da'wah ilallah ta'ala ala basirah. Berdakwah di jalan Allah di atas ilmu. Inilah yang disampaikan juga oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tadi dalam kitab Ushulus Salasah, ilmu, amal, dan apa? Ad-da'wah. Maka dari sejak dini ditanamkan ilmu, amal, dan ad-da'wah. Idza manna Allahu azza wa jalla 'alal muslim bil ilmi wal amal fa alaihi an yubadira ila isali hadzal khairin nas an tariqi da'watihim wa nusahihim wa irsyadihim. Apabila Allah telah memberikan nikmat atas seorang muslim, yaitu berupa ilmu dan amal, maka kewajibannya untuk bersegera menyampaikan kebaikan itu kepada manusia, dengan mendakwai mereka, menasihati mereka, memberikan petunjuk kepada mereka. Fa inna hadza huwa amrul anbiya. Inilah tugasnya para al-anbiya. Ini adalah amalannya para nabi. Allah berfirman tadi tentang nabinya Muhammad SAW, Qul hadi sabili ad'u ilallah.
Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku berdakwah di jalan Allah. Kata para ulama, berdasarkan dalil ayat berikutnya surat Fussilat 33, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada yang menyeru ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan aku termasuk kaum muslimin. Kata sebagian para ulama tentang ayat ini, tidak ada orang yang lebih baik amalannya, tidak ada yang paling mulia tugasnya selain berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan sendiri, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Karena itu adalah tugasnya para anbiya, pekerjaannya para anbiya, yaitu adalah berdakwah. Namun berdakwah kemana? Ilallah, ke jalan Allah, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan kepada ormas, bukan kepada komunitas tertentu, tidak. Berdakwah ilallah, di jalan Allah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil tentang hal ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairlaka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat tanganmu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta-unta yang merah. Lebih baik daripada harta yang termahal di dunia. Kata Syekh, wa mimma yanbaghi an yu'lam huna annahu la yushtarat liman yakunu da'iyan ilallah an yulimma bijamil ahkami syar'iyyah. Yang wajib kita pahami sekarang, tidak disyaratkan ketika orang itu berdakwah harus dia menguasai semua ilmu agama. Namun kata beliau, walakinal wajib alai an yakuna aliman bima yad'u ilaih. Namun yang wajib adalah dia harus paham, harus dia memahami, mengetahui apa yang akan dia dakwahkan. Maka tadi dikatakan berdakwah ala basirah, di atas ilmu. Dan kata para ulama, di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab beliau Al-Ajwibah Mufidah, kalau bisa dibahasakan, dakwah itu ada dua macam, atau dai itu ada dua macam. Dai yang sekedar sampingan, ada pula dai yang memang itu tugas utamanya sebagai dai. Dokter atau antum sebagai penjual di pasar, tidak dilarang antum berdakwah, tapi sesuai dengan apa? Kapasitas antum. Dokter misalnya ada pasien datang, sebelum diperiksa didakwai, dinasihati dulu bahwasanya namanya musibah itu bisa hilang kalau kita mau beriman kepada Allah, beramal soleh. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Mungkin hafal mungkin ayatnya, fa idza maritu fa huwa yashfi. Nabi Ibrahim berkata, apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Didakwai tidak ada masalah. Cuma sampai di situ saja. Enggak usah pakai buka kajian kitab atau minta jadwal khutbah Jumat misalnya. Harus tahu kapasitasnya sebagai antum, tidak ada masalah antum berdakwah lewat medsos, nge-share misalnya. Tapi tadi harus antum pahami dulu apa yang antum share. Enggak dilarang berdakwah, siapapun berdakwah, yang penting dia pahami. Nanti akan disampaikan lagi, lebih ditekankan paham qala Allah, qala Rasul, qala sahabat yang dia akan sampaikan. Paham ya? Ini dai yang memang sekedarnya, ala kadarnya. Namun ada yang memang profesinya, memang tugasnya sebagai dai. Ini yang harus betul-betul menguasai banyak ilmu, terutama tadi ilmu tentang bahasa Arab. Karena itu sebagai bekal untuk dia bisa membuka kitab-kitab para ahli ulama. Jadi paham ya? Jangan disamaratakan dan juga jangan samakan antara yang utama dengan yang hanya sampingan. Kata beliau,
Faida arafal muslim ayatan. Sebelumnya beliau menyampaikan hadis Rasul, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ini banyak yang disalahpahami, terutama oleh kelompok tadi yang suka bawa kompor di jalan-jalan, ya, untuk khuruj. Kan boleh dakwah, Rasul mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Cuma tafsirnya gimana? Ya pokoknya ayat. Kata beliau, faida arafal muslim ayatan wa fahima ma'naha an tariqil ulama wal mufassirin. Kata beliau, apabila seorang muslim paham suatu ayat dan dia memahami maknanya lewat penafsiran para ulama, bukan dia yang nafsirkan sendiri, bukan hanya dibacakan terjemahannya, melewat jalan para ulama atau ahli tafsir. Au arafa hadisan kadzalik min ahadisi Rasulullah SAW, atau dia memahami hadis Rasulullah SAW lewat sarahnya penjelasan para ulama. Bawa kitab huruf, ya, dibacakan, cuma terjemahnya toh. Gimana sarahnya? Dan juga yang disampaikan banyak hadis-hadis yang dhaif. Naudzubillah min dzalik. Ini dhal wa adhal, sesat menyesatkan. Au alima hukman minal ahkami syar'iyyah kadzalik an tariqil ulama. Dia menyampaikan hukum-hukum syariat lewat jalur para ulama. Belajar dulu intinya. Bukan hanya baru tobat, megang terjemahan Quran, kemudian kultum subuh. Cuma baca terjemahnya. Ini sekali lagi bisa sesat menyesatkan. Jadi banyak kelompok-kelompok itu menyalahpahami ayat atau hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Itu sampaikan dariku meskipun satu ayat yang maknanya juga benar. Bukan yang menyampaikan lafaznya, juga paham maknanya. Itu yang kata Allah tadi, kul hadi sabili adu ilallah ala basirah, di atas ilmu. Yaqulu asy-syekh al-allama Abdurrahman bin Qasim rahimallah fi hasyati li kitab tauhid. Seorang ulama Najd yang bernama Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah mengatakan dalam catatan kecilnya beliau terhadap kitab tauhid, wala budda li da'wa ilallah min syartain. Dakwah itu harus terpenuhi dua syarat kalau mau benar, kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ibadah yang lain. Salat akan diterima kalau terpenuhi berapa syaratnya? Yaitu apa? Ikhlas dan ittiba. Dakwah itu adalah ibadah. Dakwah itu sekali lagi adalah apa? Ibadah. Tidak akan mungkin dakwah itu benar, enggak mungkin dakwah itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala kecuali terpenuhi dua syaratnya. Apa itu? Antakuna khalisatan liwajillah. Ikhlas karena Allah. Wa antakuna wafqa sunnati Rasulullah SAW, harus sesuai sunnah Rasulullah SAW. Sekali lagi, dakwah itu sama dengan ibadah, tidak akan mungkin benar, tidak akan mungkin baik, nggak akan mungkin diterima oleh Allah kecuali terpenuhi dua syaratnya. Ikhlas karena Allah dan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun kalau dakwah itu mau diterima orang, yang penting abang sayang, ya ikut arus mereka, ya ngelawak, itu yang paling disenangi oleh mereka. Namun isinya apa? Wallahu a'lam. Yang penting tadi hiburan, bukan tuntunan. Wa antakuna wafqa sunnati Rasulullah wa an yakuna da'i arifan bima yad'u ilai. Harus para dai tersebut memahami apa yang dia serukan. Fa in akhalla bil awal kana musyrikan. Kalau orang itu enggak ikhlas, dia bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Wa in akhalla bisani kana mubtadi'an. Kalau orang itu tidak mengikuti sunnah Rasul, maka dia bisa menjadi ahli al-bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Maka kata Syekh Abdul Salam Barjas, wantilaqan minasyartis tsani alladzi dzakara rahimallah. Qulna inna wasilah da'wa ila Allah tauqifiyah la yustahdatsu fiha syai'un lam yakun alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari syarat yang kedua tadi apa?
mengikuti sunnah Rasul. Maka dari sinilah kita katakan metode dalam berdakwah, cara kita berdakwah harus mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah seperti salat tauqifiyah, nggak boleh ngarang salat sendiri. Ada mungkin orang salat mulai dari rukuk dulu. Padahal dia bukan masbuk. Ya. Biar apa? Ya, lebih keren rukuk dulu. Nah, biar lebih nyantai langsung sujud dulu. Apakah boleh seperti itu? Hah? Haram. Ya. Salat duhur 5 rakaat kan lebih apa? Ya. Banyak, biar lebih banyak pahalanya. Apakah boleh? Sama dengan salat dakwah juga demikian. Tidak boleh ngarang-ngarang metode dakwah yang baru. Dakwah pertama dan yang paling utama yang harus diprioritaskan dakwah tentang apa? At-tauhid. Bukan yang lainnya, bukan masalah adab, bukan masalah akhlak, dakwah tentang tauhid. Yang menyimpang kata Syekh tadi mubtadi'an, dia ahli bid'ah, ngarang ajaran dakwah yang baru. Kalau dakwah tauhid yang pertama nanti orang lari cari apa? Masalah yang lain, masalah rumah tangga, masalah adab. Iya betul diterima oleh manusia, namun tidak diterima oleh Allah. Kalau mau diterima oleh manusia gampang, tadi ngelawak saja. Ya. Kalau mau diterima orang, ya tadi ikut arus manusia. Yang penting, bapak senang, itu bisa orang-orang ikut. Namun apa? Kita dalam berdakwah harus mengikuti ajaran Rasul. Rasul mengajarkan pertama kali dakwah at-tauhid, akidah yang sahih harus betul-betul disampaikan. Walidhalika istadda nakirus salaf ala ahli sama ala likana yaf'alu as-sufiyah. Oleh karena itulah dahulu para ulama salaf sangat amat mengingkari perbuatan kelompok-kelompok yang mereka suka beribadah, berdakwah lewat musik dan nyanyian, konser musik Islami dalam rangka dakwah ilallah. Ini adalah apa? Metode dakwah yang bid'ah, yang nggak pernah Rasul ajarkan. Seandainya diterima oleh seluruh manusia di dunia, tetap itu katanya salah. Ya, tetap itu dikatakan apa? Batil, karena menyelisih ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dakwah itu menyeru umat kepada Al-Quran dan Sunnah ilallah, ya, bukan untuk semua orang apa menerima ajakan kita. Yang penting sebagaimana kata Rasul, balighu anni walau, sampaikan, diterima atau tidak, yang penting sampaikan. Hidayah taufik di tangan Allah. Bukan kita apa ngejar target harus semua orang menerima dakwah kita, tidak ada. Dulu ada nabi kata Rasul, ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Apakah nabi itu gagal dalam berdakwah? Apakah caranya salah? Tidak, karena tidak diwajibkan semua orang menerima dakwah. Yang diwajibkan bagaimana kita berdakwah itu ikhlas dan ittiba. Bukan apa ukurannya banyak-banyak orang. Seperti tadi ada nabi kata Rasul yang pengikutnya cuma 1, 2, bahkan ada yang nggak punya pengikut sama sekali. Bukan mereka gagal dalam berdakwah, bukan. Kegagalan dakwah itu kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, itu namanya kegagalan, meskipun dia banyak pengikutnya, viral, ya, atau dia memiliki follower yang banyak, ya, atau dia ratingnya tinggi. Bukan itu dalam dakwah salafiyah. Makanya dalam dakwah salafiyah itu paling penting kualitas, bukan kuantitas. Ya. Yang penting tadi berdakwah Al-Qur'ani wa Sunnah dengan pemahaman para salafun as-saleh. Allah sendiri banyak istilahnya mencela mayoritas. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Dalam Islam yang penting itu kualitas tadi, ikhlas dan ittiba. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling banyak atau yang paling benar amalnya? Hah? Yang paling banyak atau yang paling benar? Iya. Ahsanu bukan aksaru amala.
bukan aksaru atba'an, bukan yang paling banyak pengikutnya. Namun bukan berarti kita meremehkan kuantitas, tidak. Cuma jangan dibalik, mengejar kuantitas, kualitas ditinggalkan. Enggak usahlah dakwah tauhid sekarang ini nanti umat terpecah belah, umat nanti lari. Dakwah masalah rumah tangga saja yang slow saja, ya. Masalah keharmonisan rumah tangga, maka sampai dengan ahlul bid'ah pun harmonis. Ya. Ini keliru dalam apa? Metode dakwah. Metode dakwah sebagaimana mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Jadikan dakwah pertama kali tentang syahadat la ilaha illallah. Di sini disampaikan juga oleh penulis ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini juga beliau sampaikan dalam kitab yang sudah kita sampaikan kemarin, kitab Al-Hujjajul Qawiyah fi anna wasid dakwah tauqifiyah. Selayaknya dai-dai salafi membaca buku ini, bahwasanya metode berdakwah itu sudah paten, harus mengikuti ajaran Rasul. Jangan ngarang-ngarang metode dakwah sendiri. Meskipun seandainya dia berhasil. Syekhul Islam pernah, di sini ringkasnya, Syekhul Islam pernah ditanya tentang seorang syekh. Syekh ini dia masih menisbatkan diri kepada ahli sunnah. Dia ini berhasil menggait banyak orang-orang ahli maksiat, dari pencuri, mungkin perampok, pemabuk. Dia berhasil menjadikan ahli maksiat ini tobat, namun lewat cara tadi yang kita sampaikan, konser musik Islami. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang perbuatan orang ini, meskipun dia menisbatkan kepada sunnah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hada syekh jahilun bituruqi syar'iyyah. Syekh ini jahil, bodoh tentang metode syariat dalam berdakwah. Padahal dia berhasil menggait banyak ahli maksiat, menjadikan mereka istilahnya hijrah. Cuma hijrah dari maksiat kepada apa? Bid'ah. Lebih parah lagi. Maka sekali lagi, metode dakwah tauqifi harus berdasarkan ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin tadi kata panitia 10:30 kita istirahat dulu. Insya Allah kita lanjutkan setelah istirahat berapa menit? 1 jam? Hah? Istirahatnya setengah jam? Hah? Ya, istirahatnya 15 menit. Ya, mungkin mau wudhu dulu. Ya, ada snacknya enggak? Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan kajian usul dakwati salafiyah al-aslu ar-rabi', pondasi yang keempat, yaitu al-ihtimamu bi aqidati salafi ilman wa amalan wa ta'liman. Antusias dalam berpegang teguh dengan akidah salaf. Antusias dalam berpegang teguh dengan manhaj, dengan akidah salaf, ilman wa amalan wa ta'liman, mempelajarinya, mengamalkannya dan mengajarkannya. Saya ulangi lagi, pondasi yang keempat dari usul dakwati salafiyah, antusias dalam berpegang teguh dengan akidah salaf, baik dalam mempelajarinya, mengamalkannya dan mengajarkannya. Kata Syekh, wa inna mimma yusafu lahu annana asbahna nasma'u fi hadil awinatil akhirah kalaman yunabidu al-aqidata. Di antara hal yang kita sangat sayangkan, kita dengar pada akhir-akhir ini ucapan yang meremehkan masalah akidah. Ucapan-ucapan yang merendahkan
al-aqidah wa yub'iduha an sahatil ihtimam. Bahkan istilahnya menggembosi akidah atau menggembosi kajian akidah, atau lebih parah dari itu membubarkan kajian akidah. Ini sangat amat disayangkan, kata beliau. Fa minal jama'at man ya'tabiru masail al-aqidah masail juz'iyat la yu'tana biha. Di antara kelompok-kelompok harokah, kelompok-kelompok sesat itu ada yang menganggap masalah akidah itu masalah sampingan. Ya. Kalau ada yang juga mengungkapkan dari golongan mereka, akidah itu ibaratnya kata mereka seperti kulit. Ya. Sedangkan masalah jihad, masalah politik itu ya inti Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mereka menganggap seperti pisang lah. Pisang ada kulit, ada apa? Isinya. Akidah itu kulitnya saja, ngapain untuk ya. Kata mereka, orang barat sudah sampai ke bulan, kita masih membahas masalah Allah di mana. Na'udzubillah min dzalik. Meremehkan masalah apa? Al-aqidah. Bahkan yang kita sampaikan kemarin, di antara kelompok-kelompok harokah ada kelompok namanya Sururiyah. Siapa pendirinya? Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Di antara kesesatannya dia mengatakan kitab-kitab akidah salaf itu sudah istilahnya kadaluarsa, sudah nggak relevan di zaman ini. Karena kitab-kitab akidah itu hanya zaman dulu, zaman now beda masalahnya. Itu kelompok-kelompok harokah, pergerakan atau kelompok-kelompok sesat secara umum mereka meremehkan pembahasan masalah akidah. Dan ini sangat disayangkan menular kepada sebagian dai-dai yang masih menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah. Yang saya kasih buku tadi masalah menyelami samudra kalimat tauhid, coba dibuka mukadimahnya, itu bantahan kepada sebagian dai yang menggembosi dakwah tauhid. Kata dia, kalau kita dakwah tauhid kepada kaum muslimin, seolah-olah kaum muslimin ini dianggap Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan lebih parah dari itu, termasuk kedzaliman katanya kalau kita mendakwai umat Islam kepada tauhid. Bahkan menuduh yang berdakwah tauhid seperti khawarij. Sampai demikian tuduhan keji kepada dakwah apa? Atau dakwah akidah as-sahihah. Padahal ini yang telah disepakati oleh para nabi, para rasul, disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dakwah yang paling utama dan yang pertama dakwah tauhid. Saudara ana baru hijrah, sering hadir di kajian salaf, tapi ana lihat statusnya dia sering mengkritik pemerintah dan bicara tentang khilafah. Ana sudah menasihati beliau, sekarang dia lagi nonton, mau nasihat buat ana dan teman ana. Ya, kita katakan harus dia bertobat dari mengkritik pemimpin kaum muslimin, karena itu sebuah penyimpangan dalam akidah. Dan insya Allah kita akan bahas tuntas ya besok juga di Tabligh Akbar insyaallah taala ada pembahasan masalah itu. Rasul mengatakan man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya Allah muliakan. Wa man ahana sultanallah ahanallah. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya Allah akan hinakan. Dahulu kata Anas bin Malik, seorang sahabat Rasul, nahana kubarauna min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para senior-senior para sahabat Rasul memberikan wejangan, larangan, peringatan kepada kami. Apa kata para sahabat yang senior itu? La tasubbu umara'akum. Jangan mencaci maki pemimpin kalian. Kemudian kalau ada kesalahan dari pemimpin, kata Rasul, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdih alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya dengan suatu nasihat, jangan di hadapan umum. Ya. Enggak di hadapan umum, cuma di medsos. Ini Samirawon.
Nggak di tempat umum Ustaz. Cuma apa? Di dunia lain. Ini sekali lagi haram. Rasulnya mengatakan fala yubdi ala niyata. Lagian sudah kita katakan tadi, Anda siapa? Ngurus rumah tangga saja masih berantakan, ngurus masjid aja masih berantakan, mau ngurusin negara. Ngaca lah istilahnya begitu. Jadi sekali lagi, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, haram mencela pemimpin kaum muslimin, haram istilah sekarang ini nyinyiri pemimpin kaum muslimin ataupun mengkritiknya di hadapan umum. Insya Allah panjang lebar akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana menjawab syubhat kalau orang baik tidak terjun ke politik, maka orang jahat yang akan masuk ke dalamnya. Yang pertama kita bantah dengan perbuatan Rasul. Anda lebih pintar atau Rasul? Tadi kan kita sampaikan Rasul ditawari apa? Kalau Rasul pakai syubhat seperti ini, Rasul apa? Ambil itu kekuasaan, betul enggak? Tapi Rasul enggak mau. Mana yang lebih pintar, antum atau Rasul? Saya salah. Jawab. Ya sudah, kalau Rasul yang lebih pintar, ya sudah ikuti Rasul. Rasul dakwah apa? Lewat bawah, enggak dari atas. Rasul enggak punya statement seperti ini. Wah, kalau saya enggak ambil nanti dipanggil oleh orang-orang kafir Quraisy. Enggak. Rasul dari bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, secara logika, kalau orang baik masuk ke dalam lingkungan yang kotor, akan apa? Tertular kotoran. Dan itu kenyataan yang ada. Banyak yang mengaku seperti tadi, ingin memperbaiki, justru malah korupsi. Ya kan? Ketangkap KPK. Ya kan? Malah mengotori nama Islam itu sendiri. Awal niatnya memperbaiki, namun ketika kursinya empuk, wah, lupa sudah dengan Islamnya. Makanya dalam Islam sudah kita sampaikan tadi, dalam dakwah salafiyah, reformasi harus dari bawah, tidak bisa dari atas. Kalau kita perhatikan sejarah kelompok Ikhwan Muslimin di Mesir, sudah puluhan tahun mereka berdakwah lewat jalur politik. Terakhir kemarin mereka sudah mengangkat presiden mereka atau pemimpin tokoh mereka menjadi presiden, Muhammad Mursi yang sudah meninggal kemarin. Apa yang terjadi? Apakah setelah Mursi jadi presiden, Mesir aman sentosa, Mubarak dan seterusnya? Tidak. Yang ada kudeta lagi, dia dimasukkan penjara sampai mati. Apakah itu yang mereka inginkan? Gak akan mungkin berhasil selamanya. Keberhasilan itu sekali lagi meskipun bukan masalah itu, namun dengan fakta yang ada di lapangan itulah akan kita lihat juga keberhasilan mereka ataukah tidak. Secara fakta nggak berhasil, secara nas juga tidak sesuai. Jadi secara nas mereka menyimpang, secara kenyataan nol putul istilahnya. Tidak ada hasilnya. Di Aljazair dahulu, ketika mereka sudah menang pemilu, apa yang terjadi? Kudeta lagi, pertumpahan darah sangat lama sekali, sampai detik ini masih ada asar bekas-bekasnya. Maka sekali lagi reformasi dari bawah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Apakah Salafi anti politik? Iya, politik yang kotor, yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kecurangan. Namun Salafi tidak anti dengan politik yang syar'i. Islam membahas segala sesuatu. Islam membawai semua bidang kehidupan, di antaranya masalah politik. Namun asyasa syar'iyah, jangan gagal paham. Sebagian orang gagal paham kalau kita mengatakan kita nggak mau politik, dianggap seperti sekuler. Tidak. Kita mengatakan politik yang ditinggalkan, politik yang penuh dengan kekotoran, seperti yang ada sekarang ini. Namun Islam ada politik asy-syar'i. Makanya ada sebuah kuteb kecil, buku seperti ini, judulnya As-Siyasah
allati yuriduha as-salafiyun, politik yang diinginkan oleh salafi. Ditulis oleh Fadilatul Syekh Masyhur Hasan Salman, muridnya Syekh Albani rahimahullah. Salafi punya politik, cuma bukan politik yang ada sekarang. Jadi jangan gagal paham, bukan berarti kita menolak semua. Seperti ketika salafi atau ahli sunnah mengingkari zikir-zikir yang bid'ah, bukan mengingkari semua zikir. Yang diingkari yang apa? Yang bid'ah. Ketika salafi mengingkari sebagian selawat yang bid'ah, bukan berarti mengingkari semua salawat yang syar'i. Paham? Iya, jangan gagal. Nah, sekarang ini banyak yang gagal paham, bahkan omongan sendiri pun dia gagal paham. Jelaskan sedikit tentang paham Jabariyah. Di antara kelompok yang menyimpang dalam masalah iman kepada takdir, tadi sudah kita sampaikan kelompok siapa namanya? Qadariyah. Jadi ada dua kelompok yang sesat dalam masalah takdir, kelompok Qadariyah dan kelompok Jabariyah. Kelompok Qadariyah ini mengatakan perbuatan yang jelek, maksiat itu tidak ada campur tangan takdir Allah. Manusialah yang menciptakan, mentakdirkan perbuatan jelek tersebut. Artinya mereka menafikan takdir Allah. Kelompok Jabariyah lawannya mengatakan manusia berbuat maksiat itu paksaan dari Allah. Paham? Yang satunya ekstrim menafikan takdir Allah, yang satunya ekstrim menetapkan takdir Allah. Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan perbuatan manusia yang baik maupun yang jelek, yang pertama itu dengan kehendak Allah. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah, namun tidak mengesampingkan kehendak manusia. Manusia punya kehendak, namun kehendak Allah yang lebih di atas. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yashallahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Kelompok Qadariyah mereka mengatakan Allah tidak punya kehendak, menafikan kehendak Allah, takdir Allah. Kelompok Jabariyah menolak kehendak manusia, seolah-olah manusia seperti bulu yang enggak ada kehendak sama sekali. Ahlussunnah pertengahan menetapkan kehendak manusia, juga menetapkan kehendak Allah, namun kehendak Allah yang lebih di atas. Paham? Itu namanya kelompok Al-Jabariyah. Jabariyah itu dari kata-kata al-jabr, memaksa. Jadi seperti antum ini, kata kelompok Jabariyah, antum kesini itu dipaksa oleh Allah, antum nggak punya pilihan. Betul nggak itu? Apakah antum istilahnya bangun tidur langsung ujuk-ujuk sampai di sini tanpa ada niat sama sekali? Nggak benar. Rasul sendiri mengatakan innamal a'malu binniyat. Itu namanya kelompok Al-Jabariyah. Iya, kalau pesan seperti yang ditanyakan di sini, adanya pesan kufur dan sebagainya, tidak ada masalah. Nah, saya menjumpai dai yang mana ia menyampaikan suatu hukum di dalam Islam tetapi tidak menyampaikan bahwa perkara tersebut terdapat khilaf di antara para ulama. Apakah metode ini benar? Khatibun nas biqadri uquli. Sampaikan kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka. Kalau kita sampaikan kepada awam apa yang rojeh, yang paling kuat dari pendapat ulama berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah tentang masalah khilafiyah istihadiyah, Gak usah disampaikan madhab Hanafi berkata demikian, madhab Syafi'i berkata demikian, madhab ini demikian, silakan Anda pilih. Ini malah gak benar. Seorang dai menyampaikan kepada umat apa yang memang
itu sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu, kecuali kalau antum ngajar di kelas khusus para penuntut ilmu agama. Di situ memang mungkin pelajarannya fikih muqaranah, perbandingan mazhab, ya tidak ada masalah. Tapi untuk orang awam yang penting apa? Apa jawaban terakhirnya yang instan. Kalau disampaikan semua khilaf, nggak sampai otaknya kepada hal tersebut. Mazhab Hanafi mengatakan demikian, dalilnya demikian. Imam Syafi'i mengatakan demikian, dalilnya demikian. Imam Malik demikian. Tambah pusing, kan? Sampaikan yang memang itu benar atau yang paling benar, yang paling kuat berdasarkan dalil Al-Quran Sunnah. Ini adalah pendapat ulama yang benar sesuai dengan dalil demikian. Sudah selesai. Khatibun nas bi qadri ukuli. Yang paling nggak benar itu kalau menyampaikan khilaf, kemudian orang awam tadi disuruh milih sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya masing-masing. Ini tidak benar. Arahkan orang itu kepada ittibaul kitab wa sunnah. Seandainya ada perselisihan, mungkin ada pertanyaan, ya Ustadz, ini ada perselisihan ini dan itu. Antum arahkan kepada firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya dikasih mentahnya begitu saja, sedangkan orang awam tidak paham bagaimana cara memilih yang benar. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Lanjut apa cukup? Ya, kita lanjutkan satu poin saja. Al-aslul khamis, pondasi yang kelima. Al-ihtimamu bisunnatin nabawiyah wal hirsu alal amal biha wa da'watu ila dzalik atau wa da'wati ila dzalik. Antusias berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dengan mengamalkan dan mendakwahkannya. Saya ulangi lagi tentang apa itu dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah hanyalah seruan kepada ajaran Rasul dan para sahabat ar-Rasul ma'ana alaihi wa ashabi. Maka pondasi dakwah salafiyah ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengajak umat kepada sunnahnya Rasul, bukan kepada sunnah nenek moyang, bukan kepada sunnah tokoh-tokoh mereka. Makanya kalau ada yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, timbang lagi dengan sunnahnya Rasul, katanya Ahlussunnah, tapi yang lebih didahulukan adat istiadat. Tapi yang didahulukan adalah ajaran nenek moyang. Maka ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang asli. Iya betul Ahlussunnah, cuma sunnah nenek moyang, bukan sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati, yang betul-betul asli, itu yang Ahlussunnah betul-betul berpegang teguh dengan sunnah an-nabawiyah, sunnahnya Rasul. Apalagi berkaitan dengan masalah al-aqidah, mempelajari sunnahnya Rasul dalam akidah, bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dakwanya Rasul. Kata Syekh, inna ahaqqa ma'tana bihil muslim al-amal ala iktifari athari nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang layak untuk diperhatikan oleh seorang muslim yaitu mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tajsiduha fi hayati mastata'la dzalika sabila, dan betul-betul menanamkannya ke dalam lubuk hatinya, betul-betul ingin untuk menghidupkan sunnah Rasul dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan kemampuannya. Wa dzalika li annal ghaya allati yas'al muslim li ajliha innama hiya tahsilul hidayah allati tusilu ila daris sa'adah. Karena seorang muslim itu sekuat tenaga berusaha menggapai hidayah yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan, dan tidak akan ada hidayah tanpa melewati sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa in tuti'u tahtadu, jika kalian mentaati Rasul
kalian akan mendapatkan al-hidayah. Ya, di sini Asy-Syaikh membawakan dalil-dalil tentang wajibnya ihtiba mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'u la'alakum tahtadun. Ikutilah Rasul agar kalian mendapatkan al-hidayah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 21, ini dibawakan oleh beliau, wa hadil ayat aslun kabirun fit ta'assi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwali wa af'ali wa ahwalihi. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini surat Al-Ahzab 21 adalah pondasi, adalah landasan wajibnya mengikuti Rasul dalam ucapan beliau, perbuatan beliau, dan keadaan beliau. Apalagi di tengah-tengah perselisihan umat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Makanya tadi kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan apa? As-sunnah. Alaikum bisunnati. Bukan dasarnya, wah yang penting ada perselisihan, jangan keras-kerasan. Tidak. Kalau ada perselisihan, Allah mengatakan alaikum bisunnati atau Allah mengatakan fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Rasul mengatakan kalau ada perselisihan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Misalnya ada sebagian dai-dai kita mengatakan boleh dakwah dimulai bukan dengan at-tauhid, boleh dengan akhlak adab. Ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Al-Quran? Dakwah para nabi tadi Rasul dikatakan subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dakwanya tauhid. Para nabi seperti Nabi Nuh, Rasul yang pertama, apa seruan Nabi Nuh? Ya qaumi ibudullah. Nabi Yusuf tadi masih di penjara, tetap dakwanya yang pertama dakwah apa? At-tauhid. Sebelum beliau menjawab takwil mimpi, beliau mendakwahi dua temannya di penjara, dakwah apa? At-tauhid. Jelas Al-Quran menyeru memprioritaskan dakwah tauhid. Rasul juga sama, mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ala kitab falyakun awwala ma tarimna syahadatu alla ilaha illallah. Jangan cari pembenaran. Kalau cari keringanan ulama banyak. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Salam Barjas, wa syaraful mu'min wa manzilatuhu innama tuqas bittiba'i sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan seorang mukmin, kedudukan seorang mukmin itu dilihat dari ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan ucapan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala, kanu ida atar rajul liyakhudhu anul ilma nadhar ila salatihi. Dahulu para salafus saleh kalau mau menimba ilmu dari seorang guru, mereka lihat dulu dari cara salatnya, wa ila sunnati, kepada sunnahnya, wa ila hayati summa yakhuduna anhu. Memperhatikan bagaimana ittibanya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu ahadul ulama, sebagian ulama mengatakan inna min alamatil muhib lillahi azza wa jalla mutabatu habibillah sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqi wa af'ali wa awamir wa sunanihi. Di antara tanda orang itu cinta kepada Allah kalau dia cinta kepada kekasihnya Allah, yaitu Rasul SAW. Kalau dia mengikuti akhlaknya Rasul, mengikuti perbuatan Rasul dan perintah-perintah dan serta sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasul, maka Allah akan mencintai kalian. Kata Al Hasan Al Basri, ja'alallahu alamata hubbi iyahum ittiba sunnati Rasul sallallahu. Allah menjadikan tanda kecintaannya kepada orang itu kalau dia mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi
wasallam, mengaku cinta Rasul namun berbuat bid'ah. Itu tidak cinta yang sejati, itu cinta palsu, ya. Kalau cinta yang sejati mentaati Rasul, mengikuti ajaran Rasul SAW. Sebagaimana kata seorang penyair, taksir Rasulah wa anta tudhir hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Rasul namun engkau mengaku cinta kepada Rasul, ini enggak sesuai dengan fakta yang ada atau enggak sesuai dengan logika. Idza kana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu itu jujur dari dalam hati, maka engkau akan mentaatinya. Karena orang yang cinta akan mentaati orang yang dicintainya. Itu adalah bukti cinta kepada Ar-Rasul. Banyak orang mengaku cinta kepada Rasul namun justru menyimpang dari ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan hadis Irbad bin Sariyah. Nah, ini kita bocorkan, tabligh akbar besok itu membahas wasiat emas Rasul, yaitu hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita akhiri. Ya, wallahu ta'ala alam. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.